Selamat siang Pak Ruli, sedang monitor. Selamat siang Pak Adit dan Bapak Ibu sekalian Pak. Ya, eh sudah hadir Pak pimpinan kami Pak Ruli, ada Pak KBB hadir. Pak Nindyo, apa kabar Ya, Pak? baik Mas Adit. Selamat siang Pak. Udah dari Haidara udah gabung? Untuk sementara ini di internal kita dulu Oh, Pak internal kita KBB. dulu. Oh ya ya, oke Ya, oke. Sip internal sip. kita dulu antara Ah, Bundesliga dengan PSG nih. oke, Mungkin nanti kita jadwalkan di hari Kamis ya, boleh pukul boleh. 9, masih on schedule. Ya ya, oke. Sudah hadir juga Pak Kapus nih. Pak Kapus, apa kabar Pak Kapus? Pak Kapus Edi. Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Gimana Pak sehat Mas? Kapus, Alhamdulillah sehat alhamdulillah. Pak. Pak Kapus kayaknya lagi ini nih, smoking time nih kayaknya nih. Wah, Biasanya habis saya rapat temenin Mas. Pak KBB. Habis rapat dari pagi ngerokok dulu lah. Iya iya iya. Monggo, lanjut lanjut. Ya, monggo monggo. Ya Pak, mohon izin kalau tidak ada yang ditunggu lagi kita buka saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Salam. sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Pak Dindio, Kepala Balai Besar Survei dan Pemetaan Wilayah Kelautan. Kemudian ada Pak Edi, Kepala Pusat Survei Geologi di lingkungan Badan Geologi. Hadir juga teman-teman di sini, Pak Ruli, salam kenal Pak. Kemudian ada di kita ada Pak Riza. Kemudian saya sebutkan satu-satu aja ya. Ada Mbak Amel, ada Pak Robi, Pak Ahmad, Pak Hidayat, sama Pak Marjono. Bu Ima juga baru hadir nih. Terima kasih sudah hadir di acara koordinasi internal kami di BBSPGL dan PSG. Kemarin kita inisiasikan ya Pak Ruli untuk diskusi internal dulu sebelum hari Kamis rencananya jam 9. Jam 9 kita akan diskusi dengan rekan-rekan di Haitera. Kemarin sudah confirm, saya sudah diskusi dengan Bu Asri dan Bu Asri sudah firm juga dengan teman-teman rekan-rekan di Haitera bahwa kita akan coba mendiskusikan rencana pekerjaan survei geologi hidrogen. Nah, mungkin kita coba koordinasi dulu. Beberapa bulan sebelumnya memang Bu Asri melalui Pak Semi sudah kontak ke kami di BBSPGL. Kemudian kemarin hadir langsung ketemu dengan Pak Nindyo di kantor tanggal 1 Agustus. Mereka menyampaikan permohonan kerjasama untuk studi survei geologi hidrogen. Adapun lokasi yang mereka fokuskan itu di daerah Sulawesi Tengah. Kurang lebih waktu surveinya itu sekitar 2 sampai 4 minggu. 2 sampai 4 minggu. Harapannya bisa dilaksanakan di bulan Agustus. Nah, ini mungkin yang perlu kita coba diskusikan sama-sama. Untuk teknisnya kemungkinan Haitera nanti kita akan mohon izin Pak KBB nanti mohon arahan juga rencana untuk kerjasama melalui BLU dengan menggunakan tenaga ahli dari teman-teman PSG. Nah, untuk lebih detailnya dan sebelum kita coba diskusi, mohon arahan yang pertama mungkin Pak KBB terlebih dahulu, Pak Nindyo. Setelah itu mohon izin Pak Edi juga untuk menyampaikan arahannya. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Saya persilakan Pak Kapus dulu. Silakan. Pak Kapus, monggo Pak Kapus. Kan ya. Waduh, terima kasih Pak KPB dan teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya mengucapkan terima kasih Pak KBB atas arrangement waktunya untuk teman-teman berdiskusi terkait hal-hal teknis yang mana merupakan kebutuhan mendesak ini. Karena memang sebetulnya Pak Semi dan Haitera ini sudah ketemu saya itu di sekitar 3 bulan yang lalu waktu acaranya PAT GTL ada forum apa itu ya yang di Bidakara itulah. Jadi sudah 3 bulan lebih ya.
Dan bicara-bicara waktu itu saya sampaikan langsung koordinasi dengan Mas Hadi waktu itu KBB pada saat itu, dan Pak Hadi menyanggupi untuk menjembatani begitu ya, karena Pak Haitera ini kan pengen melakukan survei atau penyelidikan hidrogen alami yang pada waktu bersamaan ini sedang kami kerjakan di PSG. Jadi timnya Pak Ruli dan kawan-kawan ini sebenarnya secara teknis sudah bekerja di situ, Pak Nindyo dan teman-teman sekalian. Jadi sudah nggak begitu sudah tidak perlu mempelajari hal baru begitu ya. Meskipun masih dengan hidrogen alaminya sendiri kita masih perlu banyak belajar dan berdiskusi. Nah, tapi dengan objektif yang mereka inginkan di surat yang disampaikan kemarin yang saya baca sekilas, metode-metode tersebut sebenarnya sudah dikerjakan dan mungkin beberapa malah akan kita tambahkan pekerjaannya. Direncanakan tadi habis kami bicarakan juga, memang di minggu-minggu kedua atau ketiga Agustus, Pak Nindyo. Jadi kelihatannya ini malah akan bisa inline begitu ya. Inline dengan rencana kegiatan yang tadinya kami akan kerjakan dengan skema APBN tentu saja kan. Nah, tapi karena ada pekerjaan ini mungkin nanti secara administrasi seperti apa ini yang perlu kami dapatkan informasi dari teman-teman di PLU terkait dengan pembiayaannya nanti bagaimana ini ya, supaya sesuai dengan administrasi dan juga tidak terjadi double count gitu kan. Di PSG ngeluarin sementara di PLU ngeluarin, nanti malah jadi masalah di kemudian hari. Terus yang kedua barangkali terkait dengan area of interest ini nanti besok ya rencananya kalau nggak salah ya, besok atau hari Kamis lah, dengan Haitera itu yang mungkin perlu diperjelas Pak Adit terkait dengan area of interest-nya. Kira-kira Sulawesi Tengah itu kan luas, di bagian mana dari yang Haitera kira-kira kehendaki untuk dilakukan penyelidikan, karena kalau seluruh Sulawesi tentu 2 bulan pun rasanya nggak akan selesai itu, jadi mesti harus dibatasi ruang lingkupnya. Terus yang berikutnya yang terakhir barangkali kita harus mempertimbangkan bahwa hidrogen ini merupakan sesuatu yang baru gitu ya, energi baru. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia ini memang lagi rame-rame nih. Yang satu-satunya yang sudah terbukti, proven dan dimonetisasi kan baru di Mali. Nah, di Amerika, kemudian di Australia dan lain sebagainya semua masih prospecting, dan mungkin Haitera ini akan jadi satu mitra yang strategis karena mereka sedang prospecting mereka itu relatif lebih maju daripada teman-teman yang lain, karena mereka sudah akan melakukan pemboran. Yang saya dapatkan informasinya di Amerika itu mereka akan melakukan pemboran eksplorasi, sehingga mungkin sambil belajar bareng-bareng kita yang di Indonesia ini juga bisa mendapatkan knowledge sharing lah dari mereka. Jadi mudah-mudahan dengan bekerja sama dalam bentuk bisnis begini kita juga bisa mendapatkan sesuatu gitu ya dari aspek knowledge. Mungkin itu Pak KBB yang bisa saya sampaikan sementara sebagai gambaran untuk teman-teman diskusi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kemana dia? Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kapus. Mau ikutan. Betul Pak. Mau ikutan. Terkait focusing area ini kemarin juga sudah saya minta. Kelihatannya belum dikasih. Dan nanti aja Pak Adit pada saat hari Kamis akan disampaikan oleh Mr. Jeff katanya, Chief geologinya mereka. Nah, ya boleh Bu Asri, nanti kami tolong sampaikan itu supaya kami juga bisa lebih notice lagi itu. Nah, mudah-mudahan hari Kamis kita bisa diskusi sama-sama lagi Pak Kapus dengan teman-teman Haitera untuk lebih detail masalah teknisnya. Pak BB masih Mungkin makan sedikit siang nih. Pak Adit. Ya, silakan Pak. Ya, saya pikir apa yang disampaikan Pak Kapus tadi kita menyambut baik. Artinya keberlanjutan dari pertemuan beliau dengan Pak Semi ya 3 bulan lalu. Kalau dari kita sih prinsipnya begini, karena BLU kami itu sudah punya schedule juga Pak. Jadi dan saat ini kebetulan memang kapal sedang sandar di Cirebon
dan ada perbaikan minor yang membutuhkan waktu sekitar kurang lebih mungkin 14 hari lah kalau nggak salah ya, rencananya begitu. Dan itu baru setelah itu Nggak tahu, Geomarin belum safe tahu. untuk di Semenjak Pak Hadi. kontrak selanjutnya. Nah ini saya mau nanya ke timnya Pak Kapus, apakah nanti menggunakan Geomarin untuk proses dari kegiatan ini? Kalau memang menggunakan tentunya ada schedule yang harus kita sesuaikan juga gitu loh. Dan itu nanti mungkin tergantung dengan pembahasan scope of work ketika dengan tim mereka ya. Termasuk yang diminta Pak Kapus pendetilan lokasi di Sulawesi Tengah. Saya pikir itu dari saya Pak Kapus, Mas Adit. Terima kasih. Oh itu ya. Baik, makasih Pak KBB. Mohon izin Pak Kapus, monggo Pak. Oh iya. Saya kira ada baiknya kita tawarkan saja KBB. Jadi kalau memang, karena kan salah satu yang menarik, nanti mungkin Pak Ruli dan teman-teman bisa nambahin ya. Salah satu yang menjadi pertanyaan besar itu justru di laut itu distribusi si siapa namanya oviolat itu seperti apa, kita juga masih pertanyaan besar karena kita mau akuisisi data seismik di situ kesulitan. Kemudian data seismik lama yang tersedia juga sangat terbatas. Jadi mungkin kalau Geomarin dengan grafitinya dan magnetiknya bisa jalan di situ akan bagus sekali sih. Nah, cuman saya nggak tahu sih apakah Hytera nanti memiliki kepentingan ke sana atau tidak. Tapi sebagai sebuah tawaran, saya pikir tidak ada salahnya kita sampaikan gitu. Pak Ruli dan teman-teman ada pendapat? Monggo ditambahkan atau dikoreksi kalau saya kurang pas. Baik Pak Kapus, yang saya hormati Pak Kepala Balai Besar Pak Ninjo, izin Pak Kapus. Saya pikir apa yang disampaikan Pak Kapus tadi sudah sangat tepat Pak, karena kan hidrogen ini yang di Tanjung Api ya khususnya ya, walaupun kita belum tahu sebenarnya area interest dari Hytera itu di mana, itu kan juga sepertinya sebaran batuan ultramagnetiknya itu sampai di offshore Pak. Jadi Tanjung Api itu di Anggi Ampana itu memang sangat berbatasan sekali dengan offshore seperti itu. Nah kita yang belum maksimal untuk kegiatan kami di sesi pertama kemarin. Jadi perlu kami sampaikan bahwa kami sudah melakukan kegiatan survei GNG di sesi pertama kemarin di bulan Mei. Kami mengkolaborasikan, mengintegrasikan untuk yang geofisika itu ada 4 metode, radiomagnetik dengan magnetotelurik, kemudian graviti dengan geomagnet. Nah kami juga waktu sesi pertama sempat mencoba untuk radiomagnetik di offshore Pak. Namun memang hasilnya sepertinya belum optimal, dan bila mana memungkinkan memang lebih baik, saya sepakat dengan Pak Kapus. Jadi kita coba propose ke Hytera-nya seperti itu untuk bisa survei di area offshore. Mungkin perlu sebagai informasi juga, memang area Tanjung Api ini sebagai kawasan cagar alam. Namun yang di daerah Tanjung Api ini kawasan cagar alamnya hanya di daratan. Nah di utaranya itu ada. Pak Ruli bisa share petanya nggak Pak Ruli, biar teman-teman punya bayangan Pak Ruli? Bentar, Pak. Siap. Ini hasil kemarin ya. Aprilin. Kok ngaringin ya? Mas ada pulsa nggak Mas? Miss callin Zul aja deh. Masuk lagi. Sorry Mas. Kalau Oh manual. manual nggak ada pulsa juga. Siapa mati? Malu saya. Punya pulsa. Sama kamu juga. Izin sharekan Pak, ini saya tampilkan peta yang hasil teman-teman survei radiomagnetik di offshore. Sepatunya bagus, tukang lari ini. Apa sudah terlihat ini Nantan. presentasinya, slide-nya? Sudah Pak Ruli. Nah ini Pak, yang tadi saya sampaikan, jadi Sama. kalau kita melihat Parolek aja. potensi Ini yang kalau terutama yang terkait dengan sebaran ultramagnetik, terus yang Hidayat itu kami kemarin fokusnya itu hanya di darat Pak, yang di darat. Nah ini kami kemarin mencoba juga untuk melakukan lintasan yang di offshore dengan radiomagnet. Nah memang sepertinya Ini. perlu data Mobilnya yang nggak lebih lebih banyak lagi untuk bisa kita mendapatkan gambaran bagaimana
sebaran si Ultramavic ini di offshore. Jadi sebenarnya ini kita kemarin mencoba sebagai data awal Enggak sampai sini. untuk mengkaji bagaimana Udah, sebenarnya sebaran Ultramavic di offshore, dan kita akan coba inline-kan dengan lintasan seismik yang ada di sana. Tentu saja bila mana ada survei yang marine gravity atau magnetik, saya pikir akan sangat powerful sekali untuk kita bisa mendapatkan model bawah permukaan yang terkait dengan ultramavic dan potensinya terhadap hidrogen alaminya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pendataran. Iya, pendataran. Dataran. Apa pendataran? Hah? Baru dengar saya. Dataran. Baik, terima kasih Setelah Pak Ruli. Ada. Salah. Dari teman-teman Luis Vigil, Pak Riza, mungkin ada yang mau bisa disampaikan? Mana Pak Luki, Pak Robi? Ya Pak Dek, terima kasih. Mohon izin Pak KBB, mohon izin Pak Kapus. Sebenarnya saya sudah diskusi kemarin dengan teman-teman dari PSG waktu pertemuan di Cewek lu. Bandung, kemudian presentasi di PSG juga saya ikut hadir di sana. Emang secara umum daerah itu mah agak sulit Pak. Apalagi kalau kita lihat dari seismik, kita kan jadi seperti itu kan Bagus berarti dia. jatuhnya itu bukan metamorfik ya Pak ya. Kalau kita seismik sendiri pun, saya nggak yakin akan tembus gitu Pak. Nah kemarin kita coba lihat dari batimetrinya, kemarin yang paling layak karena kita pakai single channel dulu untuk melihat sebaran di kiri kanannya. Memang kalau di single channel itu penetrasi agak kan kurang, tapi dia bisa menggambarkan sebaran permukaan itu bagaimana gitu. Kemudian untuk gravity, ini dari gravity agak unik buat saya main gravity, karena kita setelah main gravity kita sudah rusak Mbak. Kemudian saya coba komunikasi dengan Inggris untuk perbaikan main gravity, tapi belum ada respon dari mereka. Tapi kalau kita letakkan di kapal kayu, karena batimetrinya itu relatif landai. Malah nanti dalamannya 20 meter, 30 meter bisa pantai semua. Itu agak sulit buat kami buat kapal Gemarin kemarin. Wah, sementara kalau di kapal Gemarin dia si kapten biasanya minimal minta 600-500 meter dari pinggir pantai. Kedalaman minimal emang 30 meter, tapi dia minta jarak dari pantai karena kalau ada bisa gelombang atau terdalam ke pantai. Maka itu berpikir akan menggunakan kapal kayu biasa, kami akan menggunakan seismik, kita akan menggunakan mesin tersebut untuk kondisi batimetrinya, kemudian kita akan coba sampling. Nah kemarin coba saya lihat berapa luasnya sendiri, tapi memang saya harusnya ketemu dengan teman-teman dari PSG ini, karena dengan darat itu biasanya nggak jauh beda sebaran dari Serpentinite sendiri. Kemudian kalau buat di diskus kan nggak ada masalah Pak. Nah itu kita juga sama dengan Radiometer, kita punya sispai dia, kita nggak ada masalah. Cuma untuk membandingkan dengan darat, saya harus pasang stasiun darat. Mungkin teman-teman dari festival punya stasiun darat. Jadi pengukuran berlakukan bersamaan untuk melihat adanya perubahan dari angkasa terhadap perubahan di struktur lautnya. Itu maka saya berpikir oke lah, itu nggak ada masalah. Hanya mungkin masalah biologinya nanti. Pada saat kita sampling biologinya, kita seperti sampling gasnya ini kemarin kita coba melihat kondisi sebarannya bagaimana. Ternyata spot-spot dan di bawah air semua ada seperti saya lihat di rekaman video dari mana kosa pariwisata deh. Masalah rembesan gasnya di sebelum itu sifatnya bubble-bubble dan sebar banyak sekali gitu. Nah kalau kita dulu biogenik gas kan kita banyakkan dengan satu lubang kita dapat satu tempat. Nah kalau banyak rembesan, nah kita harus lihat lagi sebarannya seberapa luas. Nanti kita petakan dulu sebarannya bagaimana, baru kita tentukan lokasi pengambilan sampelnya. Jadi kalau buat kami memang seharusnya kami ketemu sendiri dengan rekan-rekan dari PSG untuk melihat kondisi daerahnya bagaimana, kemudian koordinasi ke depannya, karena terus terang kita di Marine nggak bisa lepas dari darat gitu Pak. Jadi kita harus ada koordinasi antara darat dengan laut. Itu dari saya Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Riza. Kita diskusi saja mungkin ya, mohon izin Pak Kapus ya, Pak KBB, Pak Ruli. Kita coba diskusi secara teknis, mungkin silakan kalau memang ada yang mau perlu disampaikan untuk terkait administrasi mungkin kita bahas setelah ini mungkin ya. Silakan kalau memang ada yang perlu didiskusikan lagi dari teman-teman. Baik Pak, mungkin saya ini lagi izin Pak, adik kalau dari pihak Hydra belum ada semacam kisi-kisi ya, artinya yang menjadi target mereka itu apa? Maksudnya karena kan kalau apakah mereka itu dari segi waktu tadi ya sekitar 2-4 minggu itu apakah
akan melakukan survei yang sifatnya integrasi, ya, baik itu geologi maupun geofisik seperti itu, ataukah mereka hanya fokus misalnya seperti kayak recognition dulu seperti itu dalam waktu 2 minggu mungkin melakukan sampling gas, kemudian melihat sebaran karakteristik dari batuan violit dan ultramafic di sana seperti itu. Ini mungkin yang akan menentukan sekali scope of work kita dari lingkup pekerjaannya, menentukan metodologi apa yang akan kita coba terapkan. Karena kalau kita bicara teori itu cukup banyak sebenarnya Pak tahapan untuk proses survei lapangannya. Jadi survei geologi sendiri terkait dengan karakteristik dari ultramafic dan ultravioletnya. Kemudian ada juga survei near surface geochemistry. Nah ini kita mencoba mengukur emisi gas hidrogen yang ada di sana itu dalam interval Pak. Jadi kami memiliki alat GA5000 yang untuk deteksi emisi hidrogen, namun ada keterbatasan karena alat tersebut hanya value hidrogen yang kita bisa ukur itu hanya 1000 ppm sampai 2000 lah, maksimal 2%. Dan kami sebenarnya bisa juga di-upgrade sampai dengan 4% seperti itu, 40.000 ppm. Namun kita harus modifikasi alatnya dan mencari detektornya yang khusus seperti itu. Nah itu mungkin selain itu juga tentu saja survei terkait dengan subsurface ya, karena kita ingin tahu sebenarnya yang mengenerate hidrogen ini apa. Nah ini menjadi concern kami juga dalam kegiatan kami di PSG yang menggunakan pendanaan APBN seperti itu. Jadi ada beberapa tahapan itu seperti itu, ada metodologinya, itu survei near surface geochemistry, kemudian ada survei geologi khusus yaitu terkait dengan litologi batuannya dan struktur geologi yang utama, kemudian juga survei bawah permukaannya dengan beberapa metode geofisika seperti itu. Jadi mungkin itu yang perlu kita coba konfirmasi juga ke pihak headernya. Mereka sebenarnya mau concern di mana, apakah mau concern di Tanjung Api atau concern ke daerah yang lain. Kalau kami kemarin sesi pertama kami fokus di Tanjung Api karena memang manifestasi hidrogen yang ideal ada di sana Pak. Jadi di sana ada api abadinya dan juga banyak rembesan gas di bawah permukaannya. Sebentar saya tunjukkan videonya. Pak KBB nyimpan surat yang kemarin disampaikan Pak Semi nggak ya? Ada Pak Kapus, nanti boleh Ada ya? saya sampaikan di sini. Coba di-share, rasanya ada deh di situ apa-apa Betul. saja yang diharapkan. Cuman memang areanya yang belum ditentukan sama mereka. Betul Pak. Kalau nggak salah ada empat objektif deh rasanya ya. 4 objektif Pak. Jadi yang pertama, yang pertama ini kegiatan untuk geological study, literature review, stratigraphy review, kemudian ada field activity, kemudian ada gravity atau magnetic survey review, kemudian ada sampling dan analysis of seeps. Nah, itu mungkin Pak. Cuma betul fokus areanya belum Pak. Betul. Cuma di Sulawesi Tengah aja gitu ya. Betul. Dan kalau untuk yang di onshore itu teman-teman sebagian sudah dilakukan. Jadi nanti kalau misalnya kita ke lapangan dalam 2 sampai 4 minggu itu saya kira tinggal melengkapi saja yang belum ketika kita sudah mendapatkan area of interest yang mereka sampaikan di diskusi nanti hari Kamis itu. Mungkin Pak Rudi nanti bisa share juga itu. Daerah mana saja yang sudah kita kerjakan? Ya Pak Kabut. Bentar saya mau nunjukin itu Pak dulu sebentar. Yang video tadi yang terkait rembesan. Bang luar biasa Pak di apa nih? Pak bisa lihat Pak ya. Ini Pak cukup besar di sana rembesannya Pak. Ada banyak titik di sana dan ini masih dekat dengan lokasi api abadinya. Ya, jadi ini di tepi pantai, ini di perairan di pantainya seperti itu.
Dan kami teman-teman kemarin juga sempat mencoba mengukur flow rate-nya Pak. Flow rate dari gas yang hidrogen ini kita coba ukur flow rate-nya. Itu kisarannya antara 1000 sampai 1500. 1000 sampai 1400 meter kubik per hari seperti itu. Pak Ruli, mohon izin Pak Ruli. Ya Pak. Pak, ya itu Pak, di area udah diplot semua belum dirancang. Kalau udah lihat itu kan seperti merata hampir banyak sekali Pak. Kita kan kalau lihat kondisi itu kita sudah pemilihan lokasi Pak buat sampling Pak. Nah misalnya buat di Merin ya Pak, biasanya kami tentukan lokasi mana kita akan katakan kita bisa melakukan scan sonar dulu untuk melihat morfologinya, untuk melihat lokasi rempasannya, tapi kalau kita menentukan lokasi sampling ya kita nggak bisa grading lagi karena kita harus memilih lokasi-lokasi yang bisa terpilih gitu Pak Ruli. Ya memang kalau rembesannya Mas banyak memang di dekat Tanjung Api Pak. Ke arah menjauh ya ke arah timur maupun sudah semakin berkurang. Jadi memang yang tadi yang saya tunjukkan video itu memang di Tanjung Api itu dan banyak sekali rembesan yang muncul di sana seperti itu. Ada satu lagi lokasi itu agak jauh ke timur tuh di Pulau Dalagan. Itu tapi bukan berupa rembesan gas, dia ada rembesan gas yang di mata air panas hyperalkalin. Itu agak ke timur tuh ke arah Bunta seperti itu. Boleh tanya Pak Ruli terkait dengan sampling ini Pak, karena daerah sana kan terlalu kan potensi migas Pak. Nah itu apakah ada kemungkinan ada rembesan dari gas sendiri, soalnya ada friksi cukup banyak di sana kan patan cukup banyak, apakah memang benar hidrogen ini sesuai prediksi kita bahwa dia dari seperti naik gitu Pak, atau apa mungkin dari migas juga ada rembesan gitu Pak? Ya betul, itu kami sebentar saya ada data apa ya, isotopnya. Jadi kami tahun lalu sebenarnya Pak, tahun lalu itu kita sudah teman-teman itu melakukan survei awal di sana untuk mengambil sampel gas dan kita sudah analisa isotop maupun komposisi gasnya. Itu kesimpulannya itu di sana itu adalah abiogenik metan, jadi bukan yang termogenik yang punya hidrokarbon. Jadi kami berkesimpulan bahwa hidrogen yang tergenerate di Tanjung Api ya, dengan persentase 20-35% ini ada kaitannya dengan proses serpentinasi di ultraviolet ataupun proses isotrop yang menghasilkan abiotik metan yang bukan dari termogenik, yang bukan dari hidrokarbon. Itu. Baik, terima kasih Pak. Dari teman-teman tim yang lain Mas Hidayat atau yang dari aspek geofisik, karena tadi juga salah satu sebentar saya baru terima surat dari Pak Adit ya ini, itu kan ada men-state juga di dalam suratnya itu terkait dengan gravity dan magnetik Pak. Jadi ini memang apa namanya, nah, kami sudah melakukan sebenarnya kalau untuk di daerah Tanjung Api, jadi mungkin kita perlu kepastian juga dari pihak ITERA apakah akan concern di Tanjung Api atau daerah yang lain. Nah mungkin saya mungkin juga menggarisbawahi aspek non teknis Pak. Jadi area Tanjung Api itu adalah cagar alam. Jadi masuk kawasan cagar alam Tanjung Api. Nah ini mungkin untuk tahap persiapan nanti perlu perizinan yang ke BKSDA Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi bulan Mei lalu kami sempat juga bertemu dengan ranger yang ada di sana. Kita disarankan untuk meminta izin bila mana ingin melakukan survei di area Tanjung Api karena masuk kawasan cagar alam, dan itu suratnya ditujukan ke Kepala BKSDA Sulawesi Tengah. Jadi mungkin ini sebagai persiapan juga Pak, karena perlu waktu untuk mengurus surat itu, karena kita harus aplikasi juga ke Simaksi dan sebagainya. Ada tambahan dari teman-teman Mas Hidayat atau Pak Marji atau yang lain? Baik, terima kasih Pak Ruli kesempatannya. Mohon izin Bapak Ibu semua. Seperti yang tadi disampaikan Pak Ruli, Bapak Ibu semua, bahwa survei yang sudah dilakukan di awal tahun 2024
ini itu adalah integrated geophysical methods di sini di kawasan Tanjung Api. Jadi memang betul, saya sepakat sekali, mungkin perlu dikonfirmasi lagi ke pihak Hytera kira-kira lokasi mana lagi yang kira-kira butuh pendetailan data, karena lokasi di sekitar area rembesan Tanjung Api itu sudah kami lakukan pengukuran, itu baik dari metode gravity, metode magnetik. Di sana juga ada metode magnetotelurik dan juga ada gradiomaknetik yang kita coba lakukan di dekat pantai. Jadi memang tujuannya pada saat itu adalah untuk melihat sesar balantak yang mungkin bisa mengenerate atau bisa menjadi salah satu komponen dari pembentukan hidrogen alami. Mungkin saya mohon izin Bapak Ibu untuk share screen lokasi dari survei kami sebelumnya. Ya, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Mas. Sudah, Mas. Ya, baik. Mohon izin Bapak Ibu, jadi ini adalah lokasi dari survei geofisika gravity dan magnetik yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi memang lokasi ini kami fokuskan di sesi pertama itu adalah di sekitar area rembesan Tanjung Api, dan kita juga sudah melakukan survei baik itu gravity dan magnetik dengan spasi kurang lebih antara 700 meter hingga 1.500 meter atau 1,5 kilo begitu. Jadi kita juga sudah mendapatkan hasil yang cukup detail apabila memang area studinya adalah di sekitar kawasan rembesan Tanjung Api. Beberapa anomali juga sudah kami buat, jadi memang kami mengkonfirmasi adanya sesar darat yang mungkin dekat dengan lokasi rembesan, dan hal ini juga dicirikan dengan beberapa sumber atau beberapa event gempa tempat yang mungkin menandakan bahwa struktur patahan ini merupakan struktur patahan aktif yang ini menjadi salah satu komponen penting dalam pembentukan hidrogen alami. Kami juga sudah melakukan subsurface imaging berdasarkan modeling data gravity untuk memotong beberapa lokasi yang kami duga merupakan adanya struktur bawah permukaan tersebut. Di samping survei gravity dan magnetik, kami juga melakukan survei magnetotelurik. Jadi survei magnetotelurik ini juga kami sudah lakukan di sepanjang lokasi rembesan hidrogen, gas hidrogen, dan kami juga sudah melakukan komparasi dengan metode gravity yang kita bisa lihat di layar bahwa hasilnya cukup comparable Bapak Ibu. Nah, berdasarkan kombinasi dari dua anomali, baik itu density dari metode gravity dan electrical resistivity dari metode audio magnetotelurik ini, kami coba melihat irisan dari zona yang kemungkinan menjadi zona menarik di sekitar area ini, yaitu adanya nilai high anomaly gravity dan magnetik yang mengindikasikan adanya batuan ultramafic di bawah permukaan, dan adanya drop dari nilai electrical resistivity yang mengindikasikan kemungkinan keterdapatan dari fluida air yang memang secara reaksi itu adalah komponen penting dalam reaksi serpentinisasi. Di sini juga kami lakukan survei gradiomaknetik. Nah, ini dari Pak Ahmad Setiawan. Jadi survei gradiomaknetik ini juga sudah mengcover beberapa lokasi di sekitar perairan di kawasan Tanjung Api, dan kami juga sudah melakukan modeling dari data tersebut, sehingga apabila nanti akan dilakukan survei magnetik yang lebih detail gitu dengan geomarin, barangkali data ini bisa dikombinasikan dengan data yang baru nantinya. Berdasarkan hasil analisis kami sementara, kami menentukan zona area of interest pada saat ini di 3 lokasi ini. Ini adalah proyeksi dari
anomali yang menarik di bawah permukaan. Jadi ini adalah representasi dari 3 body anomali bawah permukaan ini yang kami duga merupakan area dengan high anomali magnetic dan gravity yang dicirikan dengan adanya drop dari nilai electrical resistivity. Sehingga perkiraan awal kami di sini kemungkinan 3 lokasi ini merupakan 3 lokasi yang cukup interest untuk bisa mengenerate hidrogen alami. Jadi kesimpulan sementara adalah apabila memang lokasi yang dikehendaki oleh HITERA adalah di sekitar area Tanjung Api, Bapak Ibu, mungkin data ini juga bisa dikombinasikan nantinya dan bisa menjadi langkah awal untuk subsurface imaging. Jadi apabila nanti ada metode baru, barangkali mungkin bisa lebih melengkapi hasil dari analisis sementara. Kira-kira untuk sementara seperti itu, Bapak Ibu, mohon izin mungkin kembali ke Pak Ruli. Baik, terima kasih Mas Hidayat. Jadi Bapak Ibu saya hormati, mungkin itu gambaran progres yang telah kami lakukan ya, dari akuisisi data yang kami lakukan di bulan Mei pertengahan Juni yang lalu. Memang juga cukup banyak data yang kami miliki dan kita coba integrasikan antara satu data dengan yang lain, dan alhamdulillah sudah ada semacam area of interest yang jadi concern kami nanti untuk selanjutnya. Dan juga karena mungkin kendala utama di sana adalah aksesibilitas. Aksesibilitas mungkin nanti ke depan kami juga akan mencoba mengaplikasikan teknologi yang lain yang mungkin bisa untuk mengcover area-area yang masih kosong, yang masih inaccessible dalam arti terkait dengan datanya seperti itu. Mungkin dari kami sementara demikian. Mungkin ada masukan atau tambahan dari Bapak Ibu yang lain. Pak Adit, monggo. Ya, terima kasih Pak Ruli. Mas Hidayat, terima kasih juga. Saya kira cukup komprehensif ya yang sudah dilakukan oleh teman-teman PSG. Pak Riza, ada yang mau disampaikan lagi? Menanggapi? Mungkin sedikit aja Pak. Silakan. Mungkin saya melihat sampling yang dilakukan rekan-rekan PSG ini, kan ada 2 musim tuh, musim hujan sama musim kemarau. Itu hasilnya bagaimana ya Pak? Apakah ada perbedaan Pak kandungan dari hidrogennya, misalnya musim hujan lebih tinggi atau bagaimana? Saya kalau bekerja dengan patahan, kan daerah fracture-nya cukup banyak dan daerah rentan atau temperatur. Apakah mungkin ada hubungannya antara unsur itu dengan sebaran atau jumlah dari hidrogen itu Pak? Terima kasih Pak. Betul, secara teoritis memang hidrogen ini kan adalah satu faktor utama, adalah water dan rock interaction, reaksi antara air dengan batuan yang ultramafic yang kaya dengan unsur iron dan juga dengan serpentin. Jadi kami memang ada rencana Pak untuk melakukan monitoring istilahnya ya, untuk terkait dengan kestabilan. Teman kami masih ada kendala terkait dengan peralatannya seperti itu, karena hidrogen dari pengalaman kami sesi pertama kemarin itu kan kadang dalam radius 50 meter itu masih cukup tinggi hidrogennya, dan alat kami tidak bisa, itu melebihi batasan dari alat yang kami miliki yang Kia 5000 itu. Karena kan itu hanya maksimal di 2000 ppm, di sekitar 2% lah gitu. Nah mungkin kami teman-teman sedang mencoba membuat peralatan yang dengan memodifikasi peralatan, dan ya itu yang perlu sensor yang sampai dengan 4%. Jadi kami kemarin bila mengukur langsung di rebesan gas itu alat langsung error Pak, karena itu hidrogennya sangat tinggi, lebih dari 1% itu memiliki kapasitas. Nah, kami sedang berpikir ini bagaimana untuk bisa melakukan monitoring terkait dengan emisi gas dan juga terkait dengan flow rate ya. Kalau flow rate kami mungkin bisa, karena kami juga kemarin sudah menyiapkan peralatannya. Nah, mungkin yang terkait dengan emisi ini, apakah ada pola tertentu ketika musim kemarau dan musim hujan, karena kami kemarin di bulan Mei Juni itu
relatif musim kemarau, walaupun di beberapa hari kami juga sempat terjadi hujan gitu. Jadi mungkin kedepannya memang kami ada rencana seperti itu, namun kami masih mencoba menyiapkan peralatannya. Baik, terima kasih Pak Ruli. Mungkin kayaknya jadi divisi di BSPG harus ketemu rekan-rekan di PSG nih, biar kita diskusikan bersama rencananya bagaimana kami akan ikut dari PSG Pak. Karena sudah melakukan survei di sana dan rekan-rekan dari PSG. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Riza. Tanggapan responnya. Ada lagi dari teman-teman BPSPGL? Bu Ima, Pak Andi? Monitor Pak Di, monitor. Monitor, siap. Itu mungkin ya Pak Ruli ya. Jadi saya kira nanti secara teknis kita yang lebih ngelit mungkin teman-teman dari PSG ya. Nanti teman-teman BPSPGL saya kira bisa mengikuti. Cuma tadi ada beberapa kendala juga saat ini terkait dengan kondisi. Tadi yang saya dengar kondisi ini ya Pak Riza alat grafiti ya. Alat grafiti kita yang memang memang lagi ada kendala, tapi nanti kita coba, mohon izin Pak KBB, kita coba carikan solusinya seperti apa, karena BLU lebih fleksibel mungkin nanti untuk minjam atau gimana ya. Nanti kita lihat kalau memang perlu lebih cepat pelaksanaan pekerjaannya. Satu hal mungkin yang bisa saya sampaikan Pak KBB, mohon izin Pak Kapus, terkait masalah administrasi, karena memang nanti mungkin setuju kita nanti hari Kamis kita akan lihat scope detail yang disampaikan oleh Mr. Chief ya Pak Ruli ya, termasuk focusing areanya seperti apa dan di mana. Kemudian objektif yang tadi disampaikan Pak Kapus saya kira juga nanti kita minta dari mereka seperti apa target untuk pelaksanaan kegiatan yang infonya sih hanya 2-4 minggu ini. Untuk terkait administrasinya mungkin nanti dikoreksi juga ya Bu Ima, Pak Andi. Pak KBB mohon izin juga, kalau nanti memang mereka akan meminta kita untuk melaksanakan pekerjaan sesuai objektifnya mereka itu, nanti kita bisa berkontrak dari BLU dengan Hetera. Kemudian nanti mohon disampaikan saja ke kami rincian anggaran biaya yang memang diperlukan untuk pelaksanaan penelitian ini dari teman-teman PSG, sehingga nanti kita combine dari kebutuhan, kalau memang kita sudah tahu SOW-nya, kebutuhan dari teman-teman BPSPGL, kalau memang kita bisa menawarkan dengan kapal Geomarin 3, kita combine RAB tersebut dalam satu dokumen proposal teknis yang kita akan kita bisa berkontrak antara Hetera dengan BLU dengan nanti tenaga ahli dari teman-teman PSG. Karena kita biasa juga ada beberapa tenaga ahli dari luar yang memang melaksanakan proyek hal yang proyek survei gitu ya di kapal Geomarin. Saya kira itu tidak menjadi masalah. Sehingga concern-nya Pak Kapus terkait masalah redundant pembiayaan mungkin bisa jadi solusi, nanti kami bisa jadi satu pintu semuanya. Mohon izin Pak KBB, mungkin dari saya seperti itu Pak, mohon arahannya Pak. Saya pikir udah sesuai hasil diskusi kita aja dan arahan Pak Kapus tadi. Tinggal Kamis nanti kita fixkan dengan si Haiteranya, Mas Adit. Siap, baik Pak. Kamis jam 9 ya Pak, masih on schedule jam 9. Link sudah dikirimkan ke mana, ke pihak Haitera, nanti kami kirimkan ke teman-teman di PSG ya Pak KBB. Ya silakan. Silakan nanti tim teknis aja lah, mungkin saya juga nggak perlu harus hadir ya. Dengan Betul. Kamis kita rapim ya Mas. Oh iya, Ya, rapim Pak. Atau mau di reschedule? Nggak usah. Jalan aja teman-teman. Ya jalan aja teman-teman, nggak apa-apa. Teman-teman Baik. jalan aja. Baik. Yang penting kita udah punya senario tadi loh. Siap. Jadi seandainya nanti tawaran kita untuk memperluas area penyelidikan ke arah laut bisa diterima, itu skenario pertama kan. Ya. Kalau ternyata mereka nggak perlu, berarti yang di darat sebagian besar data-datanya sudah kita akuisisi itu. Nanti tinggal perhitungannya seperti apa. Baik. Itu nanti ke arah ini kan Mas ya, arah pembiayaannya seperti apa, Betul, apakah betul.
alatnya jadi dianggap sewa atau gimana itu monggo lah itu teman-teman BLU yang lebih paham. Yang penting nanti secara administrasi kita tempuh aja ya Pak KBB ya. Permintaan tenaga ahli nanti dari BBSPGR mau dilayangkan ke PSG supaya tertib administrasinya. Baik, baik, siap Pak Kapus. Baik, saya kira Oh, satu hal lagi Mas, ya, boleh. Mas Adi. Boleh, Saya Pak. kira ini karena hidrogen ini kan apa namanya hal yang baru, jadi dan kita sudah melakukan itu dengan pembiayaan APBN. Nanti di dalam klausul mohon di garis bawahi dan juga di highlight bahwa sebagian apa yang sudah kita kerjakan di PSG ini menjadi public domain ya, artinya open access sifatnya, sehingga nanti jangan sampai nanti hak publik jadi terganggu karena ada kerjasama dengan Hytera terus semuanya dianggap rahasia kan repot nanti. Oh iya, baik, baik Ya. Pak. Nanti terkait kerahasiaan dan sebagainya nanti kita set di klausul kontrak ya Pak ya. Oke, itu aja pesan Baik, saya, baik. jangan sampai Noted, kita Pak. terjebak. Ya, makasih. Baik. Baik, saya kira cukup ya Pak Kapus. Oh, Pak KBB kayaknya ke lempar ini. Pak Ruli, Pak Riza, Bu Ima, Pak Andi, teman-teman yang lain. Terima kasih sudah hadir di pertemuan koordinasi internal kita. Kita ketemu lagi nanti hari Kamis ya, hari Kamis pukul 9. Nanti saya kirimkan linknya untuk link pertemuan nanti hari Kamis. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mohon izin Pak Kapus, mohon izin saya tutup langsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti di hari Kamis. Matur Bapak. Mungkin Pak Kapus. Siap, Komandan. Monggo. Assalamualaikum.
Dek, tapi naon Pak? Mau kemana Dek? Ada ngomong kok. Dek, jangan ya Dek ya. Jangan Pak. Jangan masuk Facebook online. Apaan aku? Dek. Jangan Dek ya, jangan. Jangan masuk pakai baju putih. Apaan? Pakai jaket. Ya, silakan. Dek. Jangan ya Pak ya. Kabar kurang menggembirakan datang dari rombongan tim bulu tangkis Indonesia di Paris, Prancis. Ya, tim bulu tangkis Indonesia ini kehilangan uang 950 juta rupiah. Dalam keterangan persnya, musibah itu dialami oleh manajer tim Arman Darmaji. Arman menuturkan insiden itu terjadi pada Senin sekitar pukul 5.30 sore waktu Paris. Pelaku diduga melancarkan aksinya dengan modus mengempeskan ban mobil rental yang ditumpangi Arman. Sadar bahwa ban mobil kempes, Arman keluar lalu menelpon pemilik rental sambil menanyakan alamat ke petugas polisi sekitar. Namun saat kembali ke mobil, tas sudah raib dirampok orang tak dikenal. Total uang yang dicuri 950 juta rupiah yang merupakan gabungan dari uang yang dimiliki 53 orang, baik atlet maupun ofisial. Selain uang, tas itu juga berisi paspor, dompet, kartu kredit milik PBSI. Ya, tadi kejadiannya di Madeleine Bus Stop ya. Jadi kejadiannya waktu kita lagi berhenti di sana, kemudian rekan kita turun untuk membeli barang di toko, kemudian pas kembali ke kendaraan, dia ada informasi ke saya bahwa ban mobil kempes. Dapat informasi dari 2 orang yang lagi duduk di halte bus. Nah, kemudian saya turun, saya cek ke ban tersebut memang kempes. Saya kembali ke kendaraan untuk telepon ke car rental company. Jadi telepon ke car rental company, kita sampaikan ban kempes, dia akan mengirimkan backup car atau montir yang akan membantu untuk mengganti ban. Nah, setelah itu saya telepon lagi ke pihak mereka, berkomunikasi. Dia minta saya alamat detail. Nah, karena saya sudah menjelaskan dia kurang ngerti bahasanya Inggrisnya, jadi saya bilang sebentar saya cari orang yang bisa berbahasa Prancis. Nah, kebetulan di belakang mobil saya itu lokasi saya banyak sekali polisi.
itu puluhan polisi lah dan mobil polisi semua, karena kebetulan saya berhenti di dekat toko barang-barang yang jual barang kepolisian, jadi polisi semua di situ. Nah, saya tanya ke polisi, saya tanya alamatnya di mana. Nah, setelah dia sampaikan alamatnya di mana ke orang di telepon yang rental tersebut, saya kembali ke kendaraan. Begitu saya kembali, saya lihat tasnya udah nggak ada. Kabar kurang menggembirakan datang dari rombongan tim bulu tangkis. Aku janji pakai penting miracle. Pada suaminya, ada pada ridho suaminya ya. Kita kan di dunia cuma sementara, yang kita kejar setelah nantinya kan ya. Aku ingin masuk surga. Surgaku ada di sini. Kenapa harus aku tinggalkan pintu surgaku? Cuma itu aja, nggak ada apapun, nggak ada niat apapun. Masya Allah. Mungkin ini pintu surganya kamu dikasih oleh Tuhan kali ya. Melalui jalan ini ya. Tapi kayak gimana sih? Berat nggak merawat Yasir suami? Berat. Tapi karena Yasirnya sendiri jadi tidak terlalu berat. Yasirnya sekuat itu dok, sebaik itu. Jadi tidak pernah membebani. Yasir itu tidak pernah mau membebani. Sebisa mungkin walaupun keadaan kayak gini mandiri gitu. Walaupun aku keadaan sakit gitu. Jadi kayak aku kadang, kamu kalau mau Yasir aja aku ke rumah sakit sendiri gitu. Jadi sebisa mungkin aku mandiri, tidak merepotkannya lah. Gitu. Iya, jadi nggak yang kolokan gitu, enggak. Pokoknya kayak misalnya tengah malam dia ngerasa nggak ada sesak, ada yang sakit badannya, dia nggak akan bangunin aku dok. Jadi aku tidak pernah sedikit pun merasa berat menjalaninya karena Yasirnya sekuat itu. Jadi mungkin kalau yang aku dampingi bukan Yasir, belum tentu sekuat ini juga aku. Jadi aku nggak ada apa-apanya dibanding Yasir, dia yang jauh lebih kuat. Yang sakit dia, yang lebih kuat dia. Tuh kalian dengar ya, kalian dengar ya. Ini bukan istrinya yang hebat, bukan cuma istrinya yang hebat ya. Tapi sekarang kadang-kadang kalau keluarga yang hebat itu nggak cukup hanya istri yang hebat atau suami yang hebat ya. Dibutuhkan istri yang pengertian, dibutuhkan suami yang bertanggung jawab, dibutuhkan mertua yang mengerti. Iya betul. Dibutuhkan orang tua yang support. Ya betul banget dok. Semua harus baik, gak cukup cuma satu kadang-kadang. Aku punya semua itu. Kamu punya semua itu. Ya, mungkin kalau misalkan mertua aku, ibunya Riri, menggoyahkan Riri gitu ya, mungkin bisa jadi tidak akan bertahan gitu. Tapi karena sebaik itu dari keluarga Ririnya, dari orang tuanya, dari saudara-saudaranya gitu. Mereka mendukung penuh keputusan Riri. Gitu. Benteng aku sangat kokoh dokter, jadi tidak mudah runtuh. Keluargaku full support.
Seandainya misalnya ada sedikit omongan yang menggoyahkan hati dari orang tua apalagi atau kakak kandung, kalau tetangga gitu nggak penting gitu, tapi keluargaku full support. Sekokoh itu benteng pertahanan rumah tangga kita. Luar biasa ya. Aku terharu dan aku seneng banget loh. Di luar sana itu banyak banget yang dikasih kesehatan yang luar biasa, dikasih rezeki yang lebih luar biasa dari kalian, tapi berselingkuh. Dia pernah selingkuh nggak sih waktu pacaran? Kurang tahu. Ayo Yasir, gimana Yasir? Mungkin iya. Sebelum sama dia, ya. Ada. Ya, justru sepertinya aku selingkuhan. Gimana Yasir coba? Enggak, sebelum kenal Riri, ya remaja lah, maksudnya. Ada yang Ya, lain. cinta-cinta monyet lah gitu. Pacaran sana Ya, sini. mulai serius tuh semenjak kenal Riri emang. Being a VA sometimes is challenging. Definitely a game changer for me. This is really life changing for me. Joining as Pandangan kamu ngelihat di luar sana kan sekarang kita ngelihatnya banyak banget deh pasangan-pasangan yang mungkin cerai ini jadi salah satu ya kayak kok mudah gitu ya. Iya. Ya aku juga bingung sih. Pengadilan perceraian tuh kayaknya penuh terus sekarang. Ngantri. Iya. Kadang kayak kok padahal masalahnya kayak sepele gitu. Kata gue aneh ya. Nggak bisa gitu ya dok. Kita tidak ada di masalah mereka, kita tidak tahu kan seberat apa masalahnya. Mungkin yang terpublish, yang sepelenya, mungkin ada yang lebih berat di belakang. Bisa jadi. Kita tidak pernah fokus pada nikmat orang lain. Itu fokus pada yang kita punya aja. Luar biasa ya kalau gitu ya. Jadi kita nggak pernah mau tahu urusan orang lah, kita udah lah yang kita punya aja, nikmati, Standar bahagia syukuri kita gitu. aja nggak terlalu tinggi, jadi kita Apa nih standar bahagianya Riri? Aku pengen tahu nih jadi ya. Standar bahagianya, misalnya ya saya minta bikinin teh manis langsung bilang terima kasih sayangku cintaku, itu udah bahagia banget. Jadi nggak terlalu yang harus dibeliin apa gitu lah baru bahagia, enggak. Jadi kalau kita pengen bahagia, kalau aku ingin bahagia, turunkan standar bahagia. Mau kalau tinggi kita susah mau bahagia. Jadi aku tuh bahagia terus karena standar bahagia aku gitu. selalu terpenuhi oleh Yasir. Jadi nggak pernah minta apa-apa gitu. Cukup berterima kasih. Cukup berterima Luar kasih. biasa banget kamu dapat cewek kayak gini punya. Iya. Ini kayak gimana cara gedein cewek kayak gini ya? Ini orang tuanya nih yang pasti. Yasir yang membentuk aku sampai sekarang ini. Oh ya? Istri yang baik itu tidak dicari tapi dibentuk oleh suaminya. Kenapa coba kamu bisa ceritakan Riri? Bagaimana prosesnya kamu menjadi istri yang aku bilang cukup baik ya sekarang ya? Amin. Aku orangnya keras kepala dulu. Mungkin orang tuaku, kakak-kakak tahu aku sekeras apa. Aku cengeng, aku manja, aku egois kadang. Tapi semuanya diluluhkan oleh Yasir. Kayak dulu aku masih suka berbicara nadanya lebih keras dari Yasir. Tapi Yasir mengajarkan dengan lemah lembut kalau ya adab istri terhadap suami, berbicara jangan mengalahkan nada suaminya, perlahan-lahan bisa. Terus rasa syukur Yasir itu hebat sekali, bisa mengajarkan aku pentingnya rasa bersyukur. Jadi kayak jangan membuat patokan rasa syukur kita pada nikmat orang lain. Nanti kita nggak bersyukur kalau rasa syukur kita patokannya pada nikmat orang lain. Iya, nanti kita akan selalu merasa kurang. Rasa syukur itu akan selalu mencukupkan segala yang kurang. Terus kayak husnuzon, berpikiran positif terhadap orang lain, terhadap Allah khususnya. Kayak contohnya sakit ini, Yasir tidak pernah menganggap sakit ini adalah kayak hukuman dari Allah, kayak yang buruk-buruk, enggak, tapi lebih ke hal baik. Kayak tadi misalnya kalau misalnya sehat, siapa tahu aku jadi jahat, jadi sakitnya ini sebagai hal baik. Tameng dia, terus menjadi penggugur dosa. Ya kita jadi selalu bersama-sama, tidak terpisahkan, karena kan Yasir juga udah nggak bekerja, hikmahnya selalu diambil positifnya terus. Jadi dalam aku selalu segala berpikir ya mungkin Allah menjaga aku dengan aku dikasih sakit gitu. Mungkin kalau misalkan aku sehat-sehat aja mungkin jadi penipu atau jadi penjahat atau makan, atau aku bakal menyakiti kamu kalau aku sehat itu. Mungkin selingkuh juga. Bisa jadi. Jadi kadang-kadang di balik musibah itu ada sesuatu pesan juga ya yang menjaga kita ya, tergantung cara kita. Kalau kita mindset kita mindsetnya berpikirnya kemana gitu. Kita harus selalu berprasangka baik sama Allah gitu. Itu aku selalu melihat itu di Yasir, jadi ya aku tiru, aku ambil, aku amalkan. Jadi Yasir yang membangun, membentuk aku sampai sekuat ini sekarang. Oke, Yasir, sakit kamu sekarang kayak gimana? Aku ngelihat nih ya, kasat mata ya. Aku sudah
kayaknya aku sudah 10 tahun deh mundur dari dunia kedokteran. Bukan, aku kan fokusnya ke kecantikan ya. Jadi kayak aku sudah cukup meninggalkan yang kayak penyakit-penyakit pada umumnya lah. Nah, dulu aku mengerti banget, tapi sekilas yang aku lihat, ini kayaknya sakit kamu masih berat loh. Iya, emang berat. Dan penyakit gagal ginjal kronis cuci darah itu semakin lama bukan semakin pro atau semakin jago gitu ya. Justru semakin lama akan semakin banyak efek samping yang terasa gitu. Iya, kamu sudah di grade berapa sekarang? Udah stadium 5 stadium akhir dari Stadium awal. 5 kamu sudah di sana. Wajah kamu itu sudah, mohon maaf ya, menghitam. Kelihatan banget emang. Dulu nggak seperti ini banget kan? Enggak, Dok. Mata jadi kuning. Iya, watanya kuning, kulitnya menghitam. Ini adalah efek dari gagal ginjal kronis yang sudah cuci darah berkali-kali. Betul. Padahal bibir kamu tuh merah. Enggak sih, pakai. Itu pakai lipstick. Lip balm ya. Pakai lip balm, oke. Aslinya pucet ya. banget. Aslinya pucet banget. Kalau enggak tuh pucet putih. HB kamu berapa? HB itu biasanya 10, terakhir 10. Jadi kalau pada cedera itu setiap bulan biasa selalu cek HB. Oke. Ya, Sir, aku minta maaf ya aku bilang ya. Kamu tahu kan endingnya ini bagaimana? Ya. Kalau kita lihat yang sudah-sudah gitu ya. Ya, bukan kita mendahului Tuhan ya. Tapi kan ada beberapa penyakit yang kita bisa ngomong, endingnya kita bisa tebak ya. Ada beberapa penyakit, contohnya nih cancer. Kalau di cancer itu di rumah sakit atau di kedokteran, kita itu mengenali pakai 5-year survival rate namanya. Jadi kita bukan ngomong lagi prognosisnya bagus jelek, tapi angka peluang dia hidup selama 5 tahun ke depan. Bahkan kita ngomongnya seperti itu, karena ya kan ini penyakit yang cukup berat ya kita ngomongnya. Bukan patah tulang, bukan jerawat, bukan flek, bukan apa ya, sinus ya. Tapi ini kita ngomong gagal ginjal ya. Dimana kamu harus cuci darah. Dan cuci darah itu bukannya enak, bukan dicuci, masuk cuci, habis selesai. Setiap kali cuci darah apa yang kamu rasakan? Lemes parah. Pertama sakit dulu ya, disuntik. Soalnya aksesnya kan di sini ya, di sini loh. Dia suntikannya 2 dan itu gede jarumnya. Gede banget. Bahkan kamu ada yang ditinggal nggak? Apa? Ada jarum yang ditinggal? Enggak, kalau Simino enggak. Kalau aksesnya kan akses cuci darah itu ada macam-macam ya kalau aku pakai Simino itu. Yang ditinggal ada yang CDL pakai selang. Itu ditinggal, ada selangnya biasanya. Yang ditinggal itu. Saking seringnya itu sampai ditinggal kan? Dan yang kalau habis cuci darah itu pasti lemes karena dia bukan hanya racun yang terbuang tapi nutrisi baiknya pun terbuang gitu. Menggigil. Kadang-kadang. Lemes, sakit, nggak bisa aktivitas. Mual, pusing. Jadi aku udah tahu jadwal, misalnya aku cuci darah Senin Kamis. Senin Kamis udah pasti cuci darah, lemes pulangnya. Selasa Rabu baru aku kayak fit. Jadi aku kalau misalnya ada aktivitas pasti ngambilnya Selasa Rabu. Terus Kamis cuci darah, Jumat Sabtu aku fit. Hari Minggu biasanya udah lemes. Terlemes. Jadi aku nggak akan kemana-mana, di rumah udah istirahat. Soalnya besoknya udah cuci darah. Soalnya kalau di hari Minggu itu dimana tubuh aku lagi kotor-kotornya, racun lagi numpuk-numpuknya, cairan lagi numpuk-numpuknya. Kepastian cuci darah kan udah nggak pipis ya dokter. Jadi numpuk. Jadi bayangin yang kita minum berhari-hari itu udah numpuk aja. Seminggu berapa kali cuci darah? 2 kali. 2 kali. Makan susah, harus diet ketat ya. Minum juga dipelit-pelitin. Bener. Udah sering lah nahan haus gitu ya. Udah terbiasa ya puasa kayak gitu terus ya. Diukur ya makannya? Iya, pokoknya sehari itu 700-800 mili lah. Diukur ya bahkan? Minum, suruhnya sih 600, tapi dia masih lebihin 700. Ri deh, gimana Ri? Ini ya, bukan kita mendahului Tuhan ya, tapi kita sama-sama tahu mungkin ke depan akan tambah berat, bahkan endingnya ya bisa jadi kamu kehilangan suami. Apa yang kamu persiapkan? Aku tidak pernah siap. Tidak pernah siap. Yasir yang lebih siap. Apa Mbak? Setiap malam sebelum tidur, Yasir selalu membahas takutnya besok gak bangun lagi. Jadi setiap malam kita memang selalu ada ritual saling memaafkan. Aku pun kalau terbangun tengah malam pasti ngecek apakah Yasir masih bernafas atau tidak. Yasir jauh lebih siap. Selalu mempersiapkan aku. Kamu harus siap kapanpun aku tinggalkan. Aku tidak pernah siap. Kamu gak siap? Cuma racik, yang ngerti racikan pas buat tiap lauk. Beda lauk, beda racikan. Siapa yang siap ditinggal orang yang kita sayang, Dok? Setiap dia ngomong,
iya sambil nangis. Ya kalau kita udah pembahasan di situ dia selalu agak nggak mau ngebahas, lebih ke Suka marah, mengalihkan pembicaraan. kan kayak ya kamu tahu sendiri selama 9 tahun ini kita kenal beberapa bahkan puluhan orang, puluhan teman ya, yang tiba-tiba kemarinnya dia sehat-sehat aja, besoknya ternyata udah nggak ada gitu. Ya omongan orang-orang juga kan dok, kayak cuci darah umurnya gak akan lama, paling 2 tahun 3 tahun. Dulu aku setakut itu, tahun pertama, tahun kedua. Tapi kamu bertahan sampai 9 tahun loh, maksudnya udah tenang aja. Umur bukan urusan kita. Siapa tahu aku yang duluan ya dok ya. Syarat meninggal kan gak harus sakit ya dok. Jalanin saja apa yang ada sekarang. Ya. Seneng saya kalau bawa podcast kayak gini. Wah, podcast nangis di sini. Ngomongin suami duduk di sini. Pusing saya. Kan seneng ya kalau misalnya podcasting kalian berdua ini, aku pengen yang nonton itu tambah kuat rumah tangganya. Bayangkan kita yang nggak dikasih uji coba sebesar Yasir dengan Riri aja harusnya bisa bertahan lebih baik daripada kalian yang mendapat cobaan yang besar sekali kan. Alhamdulillah. Ya, semoga aja dari yang kita share selama ini ada impact baik seperti itu. Sebenarnya ada dok, kita beberapa kali dapet kayak DM gitu dari pasangan suami istri curhat gitu. Kita hampir cerai loh, Kak Riri, kayak Yasir beneran udah tinggal ngurus sidang. Tapi ya tiba-tiba sama Allah dilewatin video kalian di beranda kita sampai rujuk. Sampai rujuk ya. Beberapa pasangan malah alhamdulillah. Ya sih, yang kamu harapin kalau misalnya amit-amit ya ngomong ya, tapi kalau misalnya nanti kamu sudah tidak ada lagi, apa sih yang kamu harapkan dari Riri dan anak-anak? Aku selalu bahas sama Riri, kalau misalkan aku nanti udah nggak ada, kamu kalau mau nikah lagi nggak apa-apa kok. Aku hanya pesan cari lelakinya yang baik, latar belakangnya yang baik, yang sangat peduli dengan anak aku nantinya. Jadi jangan yang kelihatannya baiknya di depan doang gitu. Aku selalu. Aku paling tidak suka pembahasan itu. Kenapa? Aku tidak pernah menjanjikan, aku nggak akan pernah nikah lagi kalau kamu tinggalin. Tapi kan kita nggak pernah ada yang tahu hidup kita ke depannya seperti apa ya. Tapi aku nggak mau, maksudnya kalau suruh milih aku nggak mau. Bahkan sama orang tuaku, sama kakakku sudah berbilang kalau misalnya aku harus ditinggal Yasir masih muda seperti ini, tolong jangan ada yang memaksa aku untuk menikah lagi nantinya. Dari kamu, boleh nggak aku tanya? Ini pertanyaan yang dia nangis. Ini pertanyaan. Kalau misalnya suatu hari nanti dijemput ya suami kamu ya. Kamu mau nikah lagi? Kamu usia masih muda banget loh. Anak juga pasti butuh sosok seorang ayah. Kalau sekarang ditanya mau enggak, ya pasti enggak lah. Aku taunya kita itu akan bertemu lagi di surga dengan pasangan kita di dunia yang paling kita cintai. Ya aku ingin bersama lagi sama Yasir nanti di surga. Kalau aku menikah lagi nanti nggak sama Yasir. Tapi aku juga nggak tahu kan kedepannya seperti apa. Tapi kalau ditanya sekarang tidak ingin. Makanya ya Allah mampukan aku biar, kan biasanya kalau misalnya nikah lagi karena kan butuh biaya, butuh nafkah untuk anak juga. Mampukan aku biar aku bisa hidup sendiri, menghidupi, menafkahi anakku nanti kalaupun suamiku sudah tidak ada. Ya sih, kamu ketemu istri kayak gini di mana sih? Rezeki kamu bagus banget loh. Pertanyaan paling banyak kok di komen kita emang. Nemu kayak gini di mana, masih ada gaya kayak gini. Iya. Ya aku selalu banyak tahu di rumah sakit. Selalu berpikir, ya Allah, terima kasih hadiahnya. Terima kasih perhiasan terbaik di dunia ini, yaitu istri soleha gitu. Sebaik-baik perhiasan ini adalah istri soleha. Aku mendapatkan itu dari Allah. Hadiah. Kamu tau gak tantangan terbesar dalam hidup itu ya? Ada dua. Ketika kamu mendapatkan rezeki dan ketika kamu mendapatkan musibah. Hari ini kalian sudah diuji dan menurut aku kalian berdua lulus.
ya terutama Riri ya dikasih musibah yang luar biasa besar dengan semua kebijaksanaan yang lulus sekali ya. Aku menjadi penasaran dengan kalau misalnya dikasih rezeki. Iya banyak loh. Ada laki-laki yang dikasih rezeki. Kira-kira kalau laki-laki dikasih rezeki hebat, luar biasa, sukses, tiba-tiba jadi miliarder, nikah lagi loh. Kalau misalnya kebalik ini. Beliau yang sakit, beliau yang duluan meninggal, kamu masih sakit nih. Akankah kamu cari yang lain untuk nemenin kamu? Pasti sih. Maksudnya harus. Gak apa-apa boleh. Harus? Boleh. Apalagi kalau ada anak kan. Sosok ibu itu penting dalam hidupnya. Aku kalau misalkan kamu yang gak ada gitu ya aku gak akan fokus untuk nyari lagi ya. Lagian kalau misalkan secara kelihatannya perempuan mana sih yang mau dengan kayak aku gitu kan. Aku akan fokus untuk membesarkan anak aku aja. Kan kalau akunya sakit. Kamu Enggak, kalau kamu yang meninggal duluan. Iya. Nggak ada duluan, tapi gitu. Dia masih sakit gitu. Ya, aku kan fokus membesarkan anak aku sih. Tapi kalau ada yang mau. Tapi aku lebih berharap. Tapi aku lebih berharap ada yang menggantikan aku kalau misalnya nggak ada aku. Cuci darah sendiri itu berat ya? Berat dok. Banyak sih pasien yang cuci darah sendiri, tapi aku tahu mental dia lebih kuat saat ditemenin. Aku cukup dengan ada Zen sebenarnya udah. Aku akan cukup. Aku akan fokus sama Zen. Anak-anak gimana? Anak cowok cewek sih? Cowok. Satu. Cowok satu. Kayak gimana anak ngelihat kalian berdua? Aku senang nih kalau anak dapat aura positif seperti ini ya. Dia pasti dapat contoh serapan ilmu yang luar biasa loh. Wah, anak kita hadiah lebih besar lagi sepertinya dari mungkin kalau Yasir menganggap aku hadiah dari Allah buat dia, Zain adalah hadiah untuk kita buat di dunia ini. Siapa namanya? Dia Zain. Romantis itu. Karena mungkin dia melihat bertahun-tahun gimana saat abinya lagi ngedrop gitu di rumah dan aku ngapain. Jadi dia pun misalnya abinya lagi nunduk ini kayak sesak gitu. Dia langsung, Bu cepet Bu, Abi tolong, Abi kenapa? Abi sesak, Abi mau ke IGD gitu. Jadi dia kalau misalnya Abi, Ibu cepet ke IGD, aku nggak apa-apa di rumah. Jadi semengerti itu karena dari bayi udah mulai ditinggal-tinggal ke rumah sakit. Dia juga sudah paham abinya sakit apa, ke rumah sakit itu kita mau ngapain. Ya bahkan cita-citanya jadi dokter ginjal. Luar biasa. Ini bibitnya bagus nih. Karena aku ngeliat kalau anak ini kan menyerap sesuatu dari lingkungannya ya. Dan apa yang diserap dari kalian berdua ini kan suatu hal yang baik. Abinya sakit, tapi mamanya nemenin ya, seikhlas itu. Abi juga menghargai istrinya, luar biasa. Nanti akan jadi pribadi yang lebih bertanggung jawab biasanya sih. Dibandingkan dengan seorang anak yang melihat orang tuanya berantem, tunjuk-tunjukkan gitu kan, berantem di depan mereka, atau dia melihat papanya selingkuh, atau dia melihat ibunya selingkuh, atau melihat mereka ya berbeda lah gitu ya. Nah itu tuh yang menyebabkan kadang-kadang itu anak broken home, dan akhirnya mereka ketika menjalani kehidupan pernikahan mereka itu juga cenderung gagal karena punya memori yang jelek. Ini suatu pelajaran bagi kita semua kalau misalnya kita memulai keluarga yang positif, baik, ke anak kita juga baik, sehingga untuk mereka meneruskan ke bawah juga harusnya lebih baik lagi. Amin. Semoga. Kalau kehidupan sehari-hari kayak gimana? Ini sakit kan biayanya besar banget pasti kan? Kalau cuci darahnya alhamdulillah ada BPJS dok. Terima kasih pemerintah. Terima kasih BPJS yang sudah membantu Yasir. Kehidupan finansial ya kita pernah sempat jadi beban keluarga ya. Kita 10 tahun menikah masih tinggal di rumah orang tuanya Yasir sampai sekarang. Setahun 2 tahun kita benar-benar tidak ada tabungan, tidak ada pemasukan, tidak ada penghasilan apapun. Benar-benar full dari keluarga untuk beli vitamin segala macam, ke rumah sakit diantar. Jadi untuk obat-obatan vitamin ada yang tercover, ada yang enggak loh. Ada yang tercover, ada yang enggak. Terus kita mulai bangkit 2016 dimodalin sama mertuaku, bikin warung kecil depan rumah, kecil banget kayak jualan apa aja yang masih bisa dilakukan oleh Yasir yang tidak memberatkan, nggak usah kemana-mana. Kita warung alhamdulillah sih untuk
kayak untuk jajan kalau di rumah sakit, ada warungnya sampai sekarang. Kita punya warung kecil-kecilan di rumah ya, itu kita juga coba-coba reseller, dropshipper yang nggak pakai model gitu, apa aja lah dijual. Kita awal dari bikin itu sih akun YouTube. Kita punya channel YouTube. Oh, punya channel YouTube juga. Oke. Bagus ya. Jadi bukan cuma dapat rezeki tapi juga bisa kasih edukasi tentang gagal ginjal. Kasih edukasi tentang, kasih inspirasi juga sih. Iya, tentang kalian berdua. Aku aja terinspirasi loh. Aku terinspirasi. Ri, coba kalau misalnya kamu, ini pertanyaan jujur ya. Sebenarnya apapun jawaban kamu nggak ada masalah kok. Apapun jawaban kamu nggak ada masalah. Dan ini humanis kita berbicara ya. Oke, kamu sekarang menjadi istri yang luar biasa. Aku suka banget, sabar, ridho, ya tawakal aku ngomongnya. Tapi kalau misalnya waktu bisa diulang kembali, sebelum menikah ini. Kamu tetap memilih untuk menikah dengan Yasir atau tidak? Iya. Pelan-pelan aja jawabnya, mikir dulu. Enggak, aku sering memikirkan Kita sering bahas itu, kok sering ngobrol gitu ya. Tapi kalau misalnya kita kembali ke masa lalu nih, kita masih pacaran. Kamu tapi udah tahu bakal ke depannya kayak gini gitu. Kamu masih mau apa enggak? Iya. Dia tetap masih mau. Karena aku dulu tidak seperti ini. Aku menjadi diri aku yang sekarang yang menurutku lebih baik dari dulu. Ya karena aku menjadi istri kamu. Jadi aku akan tetap mengambil jalur ini. So sweet banget deh kalian. Alhamdulillah Riri itu orang itu apa ya? Enggak macam-macam gitu sih. Enggak pengen apa gitu enggak. Bener-bener malah kadang dia kesini main. Enggak usah, udah. Enggak, aku sedih terakhir. Jujur aku ngomong ya, selama aku bawa podcast ya. Sedih aku terakhir itu di Farel Aditya. Beneran, sampai aku angkat dia jadi adik. Saking aku sedihnya. Beneran itu saking podcast dengan dia, aku sedih banget itu di Farel Aditya dan akhirnya aku angkat dia jadi adik angkatku pada waktu itu. Dan ini setelah sekian episode podcastku, ini episode aku tersedih lagi. Terharu melihat kalian berdua yang luar biasa, cinta kalian yang luar biasa. Insya Allah. Kadang aku aja kayak nggak nyangka sih ya, Riri bisa sampai sejak 9 tahun dalam keadaan sakit itu lama loh dok. Enggak, sebenarnya nggak ada spesial dari kita dok. Ambil hatinya kopi kenangan, enaknya nongkrongnya. Manis, kita kedatangan pasangan kompak yang selalu bersama maupun duka. Keviralan pasangan ini bikin baper netizen banget loh. Karena sang istri Riri Robiani selalu setia support dan menemani sang suami Yasir Al-Habsyi yang berjuang melawan sakit gagal ginjal sejak 2015 lalu. Ternyata mereka sudah berjuang selama 9 tahun lamanya loh manis. Sangat Itu setelah menikah atau dari sebelum menikah? Itu ya. Tiba-tiba lebih sering cegukan terus lama aku udah cegukan. Biasa cegukan tadi dong. Itu nggak mempan juga tuh. Berjam-jam. Terus yang paling kelihatan di fisik itu badan semua jadi bengkak. Yang paling parahnya itu kalau tidur terlentang itu sesek. Sesek yang benar-benar nggak bisa napas itu. Katanya Mas Yasir ini sudah melewati lebih dari 900 kali cuci. Yang lebih berat ujian dari kita banyak kok. Hei, kamu waktu dulu pacaran banyak gak yang ini? Pacaran berapa kali? Enggak, aku jarang pacaran. Ada beberapa, tapi enggak yang sesering itu. Mungkin Yasir ke 3.
Kalian luar biasa. Aku mau kasih hadiah untuk kalian. Kalian mau apa hadiah dari aku? Karena sudah buat aku terharu dan sedih. Apa aja yang dokter kasih yang tidak merepotkan, tidak memberatkan, diterima dengan senang hati. Itu staff nulis tuh, stem cell nolong nggak dok? Oh iya, sekarang lagi banyak banget yang mention. Nggak bisa, nggak bisa. Enggak kan ya dok? Masalahnya dimasukin pakai infusion ya. Pasti akan nambah volume ini dia, pasti iya. Jadi nggak bisa dok? Dan kalau aku ngeliat dia sudah di grade 5, artinya kerusakan ginjalnya itu sudah hampir total aku ngomong. Dan dia punya cuci darah itu 2 minggu sekali. Memasukkan cairan dalam jumlah yang seperti itu punya akan jadi beban yang baru untuk di ginjal dia. Tapi kalau dia masukkan stem cell itu mungkin di fase-fase awal, grade 1, ya pada waktu dia comeback kayak gitu sembuh, itu pasti akan recovery. Kalau untuk sekarang ini kayak, aku ngelihat kamu punya ginjal, kalau dari segi medis untuk sekarang, itu ya cangkang aja, secara fungsi nggak bisa jalan sudah. Makanya harus dibantu cuci ginjal, cuci darah 2 kali. Udah terlalu lama cuci darahnya gitu ya. Iya. Cuci darah sendiri kan ada efek sampingnya ya dok. Jadi kan Anak sekolah di mana? Di dekat rumah, masih TK. Masih TK. TKB ya. Aku kasih beasiswa aja ya untuk anaknya ya. Untuk anak yang luar biasa. Beasiswa apa? Masih TK dok? Nggak apa-apa, aku kasih beasiswa. Kasih tahu anaknya, kamu jangan nangis, aku juga pengen nangis jadi ya. Kalau anak susah gak nangis. Aku juga jadi pengen nangis. Aku bayarin sekolahnya sampai dia jadi dokter ya. Aku nggak angkat jadi adik aku nggak angkat jadi anak angkat aku. Beneran. Serius. Kalau memang dia ada rezeki untuk jadi seorang dokter, aku biayain sampai dia jadi dokter. Yang penting kalian berdua bersedia terima hadiah dari aku. Terlalu besar hadiahnya. Terlalu banyak. Gak apa-apa, ini berkat sih. Kalian datang ke sini itu sudah kasih berkat juga untuk aku, kasih berkat untuk orang lain. Aku nangis nih semua. Mudah-mudahan Zenia nanti ke depan jadi anak yang luar biasa, jadi anak yang baik, bisa nolong banyak orang, nyembuhin banyak orang nantinya, jagain abinya sama uminya ya, nanti ke depan. Serius ini dok? Serius. Aduh, kita harus gimana? Gak apa-apa, diterima saja. Diterima? Melalui podcast ini juga aku pengen ngomong sih, kadang-kadang kita tuh nggak tahu rezeki kita tuh dari mana ya. Kadang kalau kita berbuat baik dengan orang, dengan suami yang kita anggap itu suatu hal yang kecil. Aku selalu ngomong dengan stafku, dengan teman-temanku semuanya. Waktu kita SD itu kita ada belajar satu ilmu IPA, di mana tidak ada energi yang hilang. Energi panas itu akan berubah menjadi suatu energi yang lain. Nggak akan ada energi yang hilang. Nah, kadang itu kita sepelehkan. Kita menjaga suami dengan baik, kita menyayangi istri dengan baik, kita mendidik anak dengan baik, kita berbuat baik dengan teman-teman, dengan sesama kita. Kadang kita remehkan. Tapi kita nggak akan ada yang tahu energi itu balik kemana. Sometimes energi itu berpindah, kadang energi itu diam. Dan saya anggap hari ini energi kalian tuh luar biasa sekali. Sampai hari ini saya pengen kuliahin anak kalian sampai jadi seorang dokter. Ini bukan dari saya, ini energi kalian yang menurut saya tersimpan. Dan rezeki anak, rezeki Zen juga. Aduh, terima kasih banyak. Aduh, maaf ya.
Alhamdulillah. Kita tidak pernah takut sebenarnya rezeki Zain. Kita tidak pernah takut Zain akan kekurangan karena kan rezeki Zain bukan rezeki kita, beda. Dia sudah punya pintu rezeki sendiri, tapi kayaknya nggak bakal dapat secepat itu, sebanyak ini dari dokter. Cuma itu yang bisa saya bantu sih. Saya nggak bisa bantu apa-apa. Saya nggak bisa nyembuhin dia. Saya nggak bisa kuatin kamu sudah lebih kuat daripada saya. Cuma bingung mau bilang apa. Digedein aja Zennya, jadian anak yang baik. Sudah cukup bagi saya. Oke? Yasir, kamu laki-laki yang luar biasa, yang dianugerahi istri dan anak yang luar biasa. Dokter, terima kasih banyak. Sama-sama, Riri. Semoga rezeki dokter dilipat gandakan sama Allah. Amin. Dimudahkan segala urusannya. Amin. Disukseskan dalam segala urusannya. Amin. Dijauhkan dari orang-orang jahat. Amin. Sehat, dokter sekeluarga sehat. Sama-sama. Mulai sekarang Zen tanggung jawab saya untuk pendidikannya ya nanti ya. Riri, mungkin ada mau pesan untuk orang yang rumah tangganya mungkin lagi bermasalah ya. Mudah-mudahan podcast ini bisa banyak bantu dan juga mungkin dari suami yang sakit, istri yang sakit, bisa kasih pesan untuk teman-teman yang Selamat datang di Oli Piring, kejuaraan. Ya. Kalau nggak memilih orang yang tepat, ya kadang-kadang aku nggak bisa ngomong. Kadang-kadang kita harus lompat juga keluar dari kapal tersebut. Soalnya kalau memilih orang yang tepat, manusia berubah, Dok. Mungkin di awal baik. Kita tidak pernah tahu orang itu tepat atau tidak. Tapi kita juga bisa tahu mungkin pembawaannya. Ya, kita bisa melihat pembawaannya. Kita nggak bisa bisa menilai itu orang itu bisa berubah atau tidak. Semua orang itu bisa berubah sih.
Apalagi uang, penyakit, kejayaan itu bisa merubah kita semuanya. Tapi kan kita bisa ngeliat nih dari awal nih, orang ini sudah dari awal sudah brengsek nih. Dari awal dari pacaran aja dia sudah ngambilin sana sini nih. Dari awal dari pacaran aja dia sudah clubbing terus nih, misalnya main cewek terus, atau dari awal aja sudah pakai narkoba. Dari awal aja sudah kasar, dengan orang tuanya aja attitude-nya tidak baik, dengan adik kakaknya aja seperti bagaimana. Ya itu kan menjadi, kalau kata orang tua zaman dulu tuh bibit bebet bobot yang harus kita lihat. Dan ketika kita menikah, kita diselingkuhi kanan kiri misalnya, bahkan main sampai open BO, banyak yang duduk di sini pengalamanku dengar. Ya bahkan aku ngomong kebalikannya dari Riri, lompat dari kapal itu sekarang juga. Tapi kalau dizolimi sih mungkin aku juga tidak kuat. Iya. Iya sih, orang yang tepat adalah kunci. Iya, orang yang tepat dulu. Ketika itu adalah orang yang tepat, nasihat Riri tadi harus didengerin kedua pihak, baik suami ataupun juga istri ya. Jaga, jangan lompat dari kapal itu, saling menyelamatkan. Jadi sebelum berlayar, pastikan perahunya bagus gitu. Pastikan juga berlayar dengan orang yang tepat. Iya. Nasir, pesan untuk istri kamu. Untuk istri aku nggak akan pernah bosan untuk mengucapkan terima kasih atas pengabdian kamu selama ini. 10 tahun lebih kita menikah, 9 tahun aku sakit dengan berbagai kekurangan yang begitu banyak, tapi kamu tetap setia sama aku, mendampingi aku, menemani aku dengan penuh kasih sayang, dengan kelembutan kamu. Semoga kamu selalu sehat. Allah selalu jaga kamu dan Zain. Kamu juga. Terima kasih. Semoga kamu bisa masuk surga melalui pintu yang mana saja. Amin. Cukup dengan tanya. Serangan balas dendam